Selamat pagi, salam dan bahagia. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Ibu berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan kabarnya luar biasa. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Tentu masih ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Ya, kita sudah membahas tentang interaksi antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Hari ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu bab 2 tentang mobilitas sosial. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat di sekitarmu seseorang yang pindah tugas dari daerah yang satu ke daerah yang lain? Atau pernahkah kamu melihat atau mendengar atau menonton yang dulunya hanya seorang biasa dengan ekonomi yang pas-pasan, tetapi sekarang menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses? Nah, anak-anak, semua itu diperoleh melalui kerja keras. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang Ibu ungkapkan tadi merupakan contoh dari mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis dalam bahasa Latin yang berarti bergerak, dan kata sosial dalam bahasa Inggris yang berarti masyarakat. Jadi mobilitas sosial berarti gerakan masyarakat. Secara harfiah, pengertian dari mobilitas sosial yaitu sebagai suatu gerakan yang terjadi karena berpindah atau berubahnya posisi seseorang atau juga sekelompok orang yang pada saat yang berbeda-beda. Jadi yang dimaksud mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ke status sosial yang lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat sebelumnya. Status sosial vertikal dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal naik atau ke atas yang biasa disebut social climbing, yaitu naiknya status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, seseorang yang dulunya hanya karyawan biasa pada sebuah perusahaan, tetapi karena kinerja kerjanya bagus dan memiliki prestasi yang baik, sehingga dinaikkan menjadi seorang manajer, bahkan menjadi direktur. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau turun, atau biasa disebut social sinking, merupakan penurunan status sosial seseorang lebih rendah dari yang sebelumnya. Contoh, seseorang yang dulunya menjadi manajer, kemudian diturunkan menjadi karyawan biasa, bahkan dipecat, karena melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti menggelapkan uang perusahaan atau korupsi. Mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang
dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, seorang manajer suatu perusahaan yang dipindahkan dari kota Palu ke kota Makassar tetapi tetap menjadi manajer. Contoh yang lain, misalnya kepala SMP Negeri 1 Sausu yang dipindahkan ke SMP Negeri 1 Balinggi namun tetap menjadi kepala sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa hidup manusia itu selalu berubah. Anak-anakku sekalian, marilah kita selalu belajar dengan tekun, tanpa putus asa, tanpa kenal lelah, agar kelak di kemudian hari bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi, salam dan bahagia.